Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tetap hadir di kajian podcast dakwah Muslim Sumsel, yang mana podcast dakwah Sumsel ini selalu memberikan berita-berita terbaru atau terkini, terhangat yang terkait yang terjadi di belahan dunia. Salawat serta salam tentunya kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang selalu kita nampakkan syafaatnya di yaumil masar. Amin ya rabbal alamin. Podcast dakwah Muslim Sumsel ini selalu memberikan kajian-kajian tentang buletin dakwah kafah, yang mana kita hadir pada hari ini untuk membedah buletin dakwah kafah tentang Jangan Lupakan Gaza yang di edisi 378 atau bertepatan dengan 17 Rajab 1446 Hijriah atau 17 Januari 2025. Yang kita ketahui tentang Gaza ini sangat bagi umat muslim itu sangatlah menyakitkan. Bagaimana entitas Yahudi ini selalu melakukan genosida Zionis terhadap warga Gaza, yang mana telah banyak korban-korban jiwa yang berjatuhan, tempat-tempat yang sudah hancur. Tapi lambat laun dengan beriringnya waktu, kejadian ini ataupun kabar ini dianggap masyarakat itu menjadi sesuatu yang mungkin kurang fokus lagi ke situ. Nah, ataukah dengan berita-berita terbaru tanpa kita sadari bagaimana kalau kita sejatinya kita tahu dengan kondisi yang terjadi di Gaza itu sangat memprihatinkan. Itu gimana menurut Ustadz? Diperkenalkan dulu. Oh iya kan. Iya. Jadi nggak apa-apa, Anda ngomong itu banyak dong. Tapi di ujungnya, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Nah itu. Pada bedah kafah ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Masaurin Abu Jaki. Terima kasih telah membersamai kami atau menyempatkan waktu untuk kita melakukan bedah buletin dakwah kafah ini. Nah, yang terjadi di Gaza ini kan terjadinya genosida Zionis Yahudi yang dilakukan Zionis yang dilakukan oleh Yahudi terhadap warga Gaza, yang mana telah banyak korban jiwa yang berjatuhan, tempat-tempat yang hancur, termasuk mungkin alat-alat vital, kantor ataupun rumah sakit yang telah dibombardir atau dihancurkan oleh Zionis Yahudi ini. Nah, untuk itu yang kita ketahui di masyarakat sekarang ini, mungkin baru-barunya banyak masyarakat Islam dunia ataupun termasuk Indonesia juga mengecam dengan tindakan Zionis Yahudi ini. Tapi dengan berjalannya waktu, kayaknya masyarakat ataupun warga ataupun yang ada di belahan dunia itu merasa tidak lebih fokus lagi ke situ. Nah, itu sangat kalau kita pribadi melihatnya itu sangat memprihatinkan. Nah, itu gimana pandangan terhadap genosida Zionis Yahudi ini? Monggo Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul kembali ya untuk membahas sesuatu yang luar biasa, dan ini terdapat di dalam buletin dakwah kafah. Yang mana di buletin dakwah kafah ini menyajikan informasi-informasi yang insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita sebagai seorang umat muslim ya, dan terkhusus secara umum ya, kita sebagai seorang penikmat atau seseorang yang senantiasa haus akan informasi-informasi terkini gitu. Dan buletin dakwah kafah ini hadir dalam setiap pekan untuk menyajikan informasi-informasi yang sedang hangat atau yang sedang melanda akhir-akhir ini gitu. Terkhusus pada edisi ini, edisi di 378 ini membahas tentang Jangan Lupakan Gaza. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana Jangan Lupakan Gaza ini, memang benar ya. Setelah badai Al-Aqsa itu ya, operasi badai Al-Aqsa itu sudah lebih kurang lah ya, sekitar 16 bulan.
ya 16 bulan itu terjadi. Dan ini yang menjadi cikal bakal akhirnya orang Israel itu beralasan mereka itu wajar untuk membela diri, dan akhirnya sampai sekarang itu sekurang lebih 16 bulan ini akhirnya warga Gaza itu dibombardir atau warga Palestina itu dibombardir oleh tentara Zionis Yahudi laknatullah alaih gitu. Dan ini sebagai apa ya? Ini sebagai genosida, benar. Kalau dikatakan ini sebagai genosida, benar. Genosida itu kan adalah sesuatu perbuatan yang itu melenyapkan suatu entitas masyarakat ataupun kelompok gitu. Itu genosida. Jadi memang genosida yang dilakukan oleh Israel ini terjadi hari ini gitu. Bagaimana orang-orang Palestina hari ini mereka sudah lari kemana-mana gitu dengan persenjataan yang terbatas. Itu pun hanya Hamas yang mencoba untuk melawan gitu. Tapi orang-orang sipil di Palestina itu mereka biasanya dibombardir. Misalkan mereka bergeser ke tenda itu terus dibakar ya, bahkan dipanggang hidup-hidup oleh tentara Zionis Israel. Dan ini menjadikan jumlah korban itu semakin banyak ya. Jumlah korban hari ini tuh mungkin sekitar yang terupdate hari ini itu sekitar 46.000 ya kan, 46.000 jiwa. Bahkan lebih dari 100 orang itu hilang, belum lagi yang tertimbun. Kalau kita lihat di media sosial itu ya, bagaimana gedung-gedung yang tinggi itu dibombardir hanya rata dengan tanah, itu di bawah di bawah runtuhan itu banyak manusianya pasti. Itu, dan itu tidak terhitung betapa banyaknya orang yang akhirnya meninggal pada saat itu. Jadi kalau kita saksikan hari ini, semakin hari itu semakin bertambah ya korban yang sekarang dibombardir oleh orang-orang Israel ini, karena Tuhan ini. Nah, namun ketika berita ini, informasi ini di-share di belahan bumi, belahan dunia lainnya yang melalui media sosial, yang akhirnya bisa diakses oleh orang-orang bagaimana informasi-informasi terkini orang-orang Gaza di Palestina itu, mungkin di awal-awal kejadian di awal-awal penyerangan di Gaza itu, mungkin kita masih seperti semangat ini itu besar gitu ya, dan rasa empatinya itu besar, perhatian kita besar terhadap orang-orang warga Gaza karena mereka dizolimi, mereka digenosida. Akhirnya kita tuh akhirnya bangkit sampai kita mengecam, kita share di media sosial gitu. Tapi ketika kita melihat bagaimana aktivitas media sosial ini terus di-share terus gitu, akhirnya kayak menjadi sesuatu hal yang biasa gitu. Jadi sesuatu hal yang biasa. Dan ini mengkhawatirkan sekali gitu. Mengkhawatirkan sekali, kenapa? Akhirnya ada orang-orang yang mereka itu merasa bosan, padahal dengan informasi yang ada di media sosial itu seharusnya menjadikan diri kita semakin meningkat, rasa empati kita, kepedulian kita terhadap mereka itu semakin meningkat. Untuk apa? Untuk menyerukan pembelaan kita terhadap warga-warga yang ada di Gaza tersebut gitu. Karena apa? Karena takutnya ya yang dikhawatirkan itu ini menjadi sesuatu yang sudah biasa gitu. Nah, maka akhirnya memang kejadian ini sudah banyak dikecam oleh orang-orang belahan bumi lainnya ya. Seperti negara-negara Timur Tengah, bahkan terkhusus di Indonesia misalkan, itu mengecam kejadian ini ya. Tapi mengecam itu juga belum cukup gitu. Dan itu memang seharusnya kita sebagai individu pun, sebagai seorang muslim pun, itu juga kita terus menyerukan ya, supaya pembelaan kita terhadap Palestina itu didengar oleh orang-orang yang ada di sana gitu. Maka penyerangan ini kan didukung oleh orang-orang Amerika atau oleh Amerika Serikat gitu. Bukan orang-orang ya, tapi terkhusus oleh Amerika Serikat gitu, yang menyokong penuh penyerangan terhadap warga Gaza yang ada di Palestina. Dan mereka mengatakan ini sebagai tindakan pembelaan diri terhadap Hamas yang melakukan pembebasan Badai Al-Aqsa itu gitu. Nah, ini juga terus dipropagandakan oleh orang-orang Barat, oleh orang-orang Amerika dan Inggris dan semacamnya. Supaya apa? Supaya mereka itu ya seolah-olah menjadi seperti pihak yang terzolimi gitu ya. Jadi pihak terzolimi. Jadi wajar dong kami akhirnya membela diri gitu kan. Dan akhirnya mereka itu produksi opini ya, bahwa tindakan tersebut itu adalah hal yang wajar terhadap balasan-balasan kelompok etnis Yahudi ini. Alhamdulillah alaihim. Bahkan kemarin belum lama ini Donald Trump ya
Donald Trump itu mengancam Hamas untuk apa? Untuk segera membebaskan tawanan mereka, tawanan orang-orang Israel yang ditawan oleh Hamas itu, ya. Kalau tidak dibebaskan, maka neraka itu akan pecah, ya, kan gitu. Itu yang terkenal kemarin, kan? Terkenal kemarin. Dan itu dinyatakan di 8 Januari kalau nggak salah, ya, 8 Januari itu supaya orang-orang Hamas itu melepaskan tawanan-tawanan mereka gitu, supaya tidak dijadikan neraka gitu. Dan kemarin kan yang sangat heboh ya, akhirnya Amerika yang jadi neraka gitu. Itu pembahasan insya Allah kedepannya gitu. Nah, tentu propaganda-propaganda yang dibuat oleh orang-orang Barat, oleh media-media Barat ini, ya, itu adalah apa ya? Seperti ocehan-ocehan omong kosong, gitu. Karena mereka sendiri yang membuat narasi-narasi itu seolah-olah mereka adalah apa ya? Mereka adalah orang-orang yang terzolimi, gitu. Nah, maka kalau kita saksikan bagaimana kehadiran entitas Yahudi ini di tanah Palestina itu adalah ilegal sebenarnya, ilegal. Kenapa? Karena itu kan terjadi setelah perjanjian Sykes-Picot, ya, perjanjian Sykes-Picot akhirnya diinisiasi oleh Perdana Menteri Inggris, ya, Lord Arthur James Balfour, akhirnya deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang isinya itu salah satunya itu adalah bagaimana orang-orang Yahudi, entitas Yahudi itu punya wilayah yang ada di Palestina pada waktu itu. Dan ini sangat tentu menggembirakan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, gitu. Ini kan diambil dari deklarasi Balfour ini kan namanya Lord Arthur James Balfour, gitu. Nah, negara-negara Barat lalu mengakui pendirian negara Zionis ini, ya, di 1948. Lalu PBB pun itu akhirnya mengukuhkan eksistensi negara Zionis. Negara Zionis lewat pengakuan mereka sebagai anggotanya pada 1949, gitu. Lalu diikat dengan PBB itu. Gitu. Jadi secara sepihak mereka itu akhirnya mengklaim bahwasanya negara Israel itu ada, gitu. Padahal kalau kita saksikan itu semuanya adalah ilegal. Yang mereka lakukan itu adalah ilegal. Kenapa? Karena di situ adalah tanah air kaum muslimin, gitu. Kenapa? Karena Palestina itu dulu adalah tanah Kharijiyah yang dibebaskan oleh Khalifah Umar di sekitaran tahun 637 Masehi, ya. Bahkan penduduk Yerusalem itu melalui uskupnya, ya, kalau nggak salah namanya Sophronius, itu menyerahkan secara langsung kunci Yerusalem, ya, kepada Khalifah Umar. Mereka juga meminta kepada Amir Mukminin Umar radhiyallahu anhu pada waktu itu mengikat mereka melalui perjanjian Umayyah. Itu perjanjian Umayyah untuk tidak mengizinkan satu orang Yahudi pun, kata mereka gitu, untuk tinggal di negeri mereka meskipun hanya satu malam. Jadi memang tegas pada waktu itu. Jadi kalau kita melihat sejarah ke belakang lagi, ini adalah tanah Kharijiyah, tanah yang memang di dalam wilayah kekuasaan kaum muslimin pada waktu itu. Seperti itu. Nah, maka sangat-sangat dusta dan sangat-sangat bohong. Bahkan dikatakan bohong besar, ya, kalau serangan Yahudi terhadap penduduk Palestina itu disebut sebagai upaya untuk membela diri, gitu. Karena memang sudah berkali-kali militer Zionis itu mungkin dari 1948 itu begitu mereka mendirikan negara Yahudi itu, Israel itu, mereka sedikit demi sedikit itu kan memerangi kaum muslimin yang ada di Palestina untuk mengusir mereka, gitu. Bahkan jauh sebelum itu kan di 1948 itu misalkan serangan militer Yahudi itu terhadap penduduk Palestina yang menyebabkan itu luar biasa, Mas. 700.000 loh, gitu, yang wafat itu, yang wafat diserang oleh Israel itu 700.000, dipaksa meninggalkan rumah, gitu. Menyebabkan 700.000 orang itu meninggalkan rumah, gitu. Bukan korban jiwanya, tapi orang-orang yang akhirnya keluar dari negeri mereka sendiri, seperti itu. Jadi dusta besar ketika mereka mengatakan 2023 lalu disebut upaya self defense, gitu, upaya untuk mempertahankan diri, enggak membela diri. Pasalnya target serangan mereka itu sebenarnya, ya, adalah pemukiman penduduk. Sebenarnya kalau mereka mencari Hamas kan harusnya di tempat-tempat yang mungkin bisa dikondisikan dulu penduduknya dan segala macamnya. Tapi buktinya, faktanya mereka akhirnya membombardir orang-orang kaum muslimin itu di tempat yang memang ramai,
yang mereka misalkan masih berkemah, mereka dipanggang hidup-hidup pakai gitu ya. Rumah sakit pun itu tidak lepas dari kejahatan atau pemboman yang dilakukan oleh Israel gitu. Bahkan korbannya pun itu banyak perempuan, ini kan? Kalau kita saksikan banyak anak-anak. Kemarin terakhir kita melihat video itu, bahkan di bom itu kan kayak anggota tubuh itu udah nggak berbentuk lagi kan? Kalau kita lihat itu. Bahkan tenaga medis itu nggak lepas dari korban-korban kejahatan Zionis Israel. Gitu. Bahkan anggota-anggota PBB juga terkena kan gitu. Jadi petugas-petugas PBB, bahkan lebih dari 70% korban itu adalah anak-anak perempuan. Jika dihitung setiap jam, gitu. Militer Yahudi itu membunuh 1 anak Palestina dan ada 2 orang ibu di Palestina setiap 1 jam itu. Bayangkan dari 16 bulan itu udah berapa jam? Udah berapa jam ya? Dikalikan aja, gitu. Bahkan informasi terkini ini kan yang menyebar luas ini kan fakta hari ini ternyata Zionis Israel ini kan menjadikan organ-organ tubuh itu sebagai jualan. Ya, bagaimana misalkan mereka melihat mayat itu diambil mereka dibedah, organ yang bisa dijual itu diambil gitu. Diambil sampai hari ini gitu. Bahkan kemarin diserahkan sejumlah mayat gitu oleh orang-orang Gaza pada waktu itu memang ada yang busuk, ada yang memang diambil organnya gitu. Dan mereka tidak memberitahu bagaimana di mana tempat mereka menawan itu. Taunya mayat aja dikasih gitu untuk dikuburkan mungkin. Nah, mungkin ini ya sedikit pembahasan di awal bagaimana fakta hari ini itu jangan sampai membuat kita itu bosan sebenarnya. Melihat perkembangan yang terjadi hari ini di Palestina. Supaya apa? Supaya rasa bentuk kepedulian kita terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina itu senantiasa terjaga gitu. Jangan sampai bosan. Apalagi media hari ini ya banyak hiburan-hiburan yang menjadikan kita lalai gitu. Dan itu lebih lagi menjadikan kita lupa mungkin oleh saudara-saudara kita di Palestina. Baik, artinya kan dengan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi ini kan banyak sekali penduduk Palestina yang hancur, yang mati, yang jadi korban, yang tanpa kita ketahui, yang pada faktanya gimana kan. Itu paling enggak kan kalau bagi umat kita, umat Islam, menghilangkan nyawa seorang mukmin itu kan sangatlah berharga. Nyawa seorang muslim, bahkan kehancuran dunia pun tidak sebanding dengan itu. Itu gimana tanggapan Ustaz? Ya. Jadi di dalam agama kita, agama Islam itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena salah satu concernnya itu adalah menjaga satu nyawa gitu. Jadi satu nyawa manusia itu memang dijaga, sangat-sangat dijaga gitu. Sampai Rasulullah SAW itu ya mengatakan dan menggambarkan kepada kita tuh betapa mahal dan betapa berharganya satu nyawa seorang muslim. Bahkan kata Rasulullah itu kehancuran dunia pun itu tidak sebanding dengan itu gitu. Yang Rasulullah mengatakan kehancuran dunia itu lebih ringan, Mas. Ya. Kehancuran dunia itu lebih ringan daripada apa? Kehancuran dunia lebih ringan di sisi Allah, kata Rasulullah SAW itu dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. Gitu. Bahkan kalau di riwayat yang dikatakan kehancuran Ka'bah itu ya justru belum apa-apa dibandingkan satu nyawa seorang muslim. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW itu juga di hadis At-Tabrani itu mengatakan bahasanya betapa besar murkanya Allah ya Subhanahu wa taala itu atas pembunuhan terhadap seorang muslim yang tanpa hak. Gitu. Bahkan di situ dikatakan, di hadis At-Tabrani itu dikatakan andaikan penduduk langit dan penduduk bumi itu berkumpul untuk apa? Untuk membunuh seorang muslim, sungguh kata Rasulullah SAW, sungguh Allah akan membanting wajah mereka ya dan melemparkan mereka ke dalam neraka. Gitu. Membanting wajahnya dan melemparkan mereka itu ke dalam neraka jahanam. Kan gitu. Saking berharganya nyawa seorang muslim. Gitu. Nah, bayangkan kalaulah satu nyawa seorang muslim hari ini ya itu dijaga dari dulu ya, dikabarkan oleh Rasulullah satu nyawa muslim itu sudah sangat-sangat dijaga. Bayangkan hari ini
berapa ribu, bahkan berapa ratus ribu kalau dikalkulasi dengan korban-korban yang dahulu, ya, itu terbunuh. Ya, tentu bukan hanya satu kan, itu lebih korban dari genosida yang dilakukan oleh Israel. Gitu. Namun kayak nyaris tak ada pembelaan terhadap mereka. Gitu. Bagaimana kalau dulu kita saksikan pembelaan Islam terhadap satu nyawa itu luar biasa, bahkan mengirim pasukan kan kalau Mu'tasim-billah itu mengirimkan pasukan. Gitu. Nah, sayangnya itu tidak ada pembelaan terhadap warga-warga di Palestina hari ini. Itu takutnya di situ. Itu. Dan sangat dikhawatirkan setiap hari orang itu semakin lupa dengan nasib Gaza hari ini, Mas. Ya. Padahal seorang muslim itu semestinya mencurahkan perhatiannya itu kepada muslim yang lain, gitu, kepada nasib kaum muslimin. Gitu. Soalnya itu adalah salah satu ciri-ciri Ciri-ciri mukmin yang ittiba atau yang mengikuti Rasulullah SAW dan memiliki sifat kasih sayang kepada sama muslim. Barang siapa yang bangun di pagi hari tidak memikirkan urusan umatku, maka itu bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Seperti itu. Bahkan dikatakan di surat di surat Al-Fat itu dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ya asyadda'a 'alal kuffari ruhama'a bainahum. Jadi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia itu keras, ya. Terhadap kaum kafir, tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka. Nah, itu di surat Al-Fat kalau tidak salah di ayat 29-nya. Nah, dua sifat inilah sebenarnya yang harus melekat pada setiap muslim sebenarnya. Cuman dua sifat ini, ya, keras terhadap kaum kafir, gitu ya, keras terhadap kaum kafir, tapi berkasih sayang terhadap sesama muslim. Bukan terus kita malah sebaliknya, orang-orang kafir kita puja-puja, dengan sesama muslim malah justru kita saling gontok-gontokan. Nah, ini fakta hari ini yang terjadi, gitu. Nah, bahkan banyak penguasa muslim misalkan hari ini, ya, itu yang justru menjalin hubungan akrab dengan Zionis Yahudi. Ya, penguasa-penguasa muslim yang lain itu menjalin hubungan akrab dengan Amerika juga, gitu. Padahal jelas-jelas mereka itu adalah kafir harbi fi'lan, ya, yang memerangi kaum muslimin. Nah, sebaliknya para penguasa muslim itu tersebut tidak memberikan pembelaan yang sepadan terhadap penduduk Gaza. Nah, itu hari ini itu seperti itu, gitu. Padahal selain itu dikatakan siapa saja yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala wajib mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya itu kepada sama muslim. Kenapa? Pasalnya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Seperti itu. Jadi tidak kalah pentingnya, ya, pembelaan kita itu terhadap Palestina. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW itu di hadis muttafaq alaih, hadis Bukhari dan Muslim itu dikatakan perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling mencintai, berkasih sayang dan tolong menolong itu dikatakannya di situ di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Ya, jika ada satu bagian tubuh mengalami sakit, maka sekujur tubuh juga akan merasakan sakit. Kan gitu. Dengan tidak dapat tidur dan merasakan demam. Hari ini kita bukan cuma tidur nyenyak, ya, hari ini bukan cuma tidur nyenyak, tapi hari ini mungkin kita bisa happy ya, tanpa memikirkan saudara-saudara kita di Palestina. Padahal kita itu satu tubuh. Apakah kita menjadi tubuh yang terbelah, yang terpisah? Kan ya, kita tetap satu tubuh seperti hal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Itu jadi tidak kalah pentingnya itu Palestina itu adalah negeri yang diberkahi dari dulu, ya, dari dulu. Bahkan tanah suci kaum muslimin dan kiblat pertama kan di sana kan. Ya, ada kiblat pertama bagi umat ini, gitu. Apalagi sebentar lagi kita Isra Mi'raj, gitu. Kita mengenang bagaimana Rasulullah Isra dan Mi'raj, Isra dari ke Madinah, ke Al-Aqsa, gitu kan, di Isra wal Mi'raj itu. Bahkan di situ Rasulullah SAW itu melakukan sholat di sana, ya, sholat di Al-Aqsa, ya, untuk berjamaah bersama para nabi. Itu. Maka sudah seharusnya ketika kita membaca sejarah, kita mendapatkan informasi tentang Isra Mi'rajnya Nabi, gitu kan. Seharusnya muncul perhatian dan pembelaan terhadap Palestina dan penduduknya hari ini, Mas. Gitu. Baik.
Di sini padahal kalau kita ketahui itu kan hadis-hadis Nabi tentang Palestina itu sangatlah banyak. Tapi mungkin karena kita sebagai umat Islam ini kurang paham atau kita disibukkan dengan hal-hal yang lain atau pemberitaan-pemberitaan yang lain, jadi umat ini banyak tidak fokus ke apa yang terjadi dengan Palestina. Nah, untuk itu apakah dengan kejadian ini Palestina akan menentukan nasibnya sendiri? Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya. Nah, jadi kalau kita melihat hari ini ya, yang berusaha untuk membela Palestina itu adalah yang secara real itu adalah Hamas ya. Mereka berjihad di sana ya, secara realnya itu. Tapi kan Hamas itu sebuah kelompok yang dimusuhi oleh musuhnya itu adalah negara-negara adidaya gitu. Maka kelompok yang kecil ini musuhnya negara-negara besar ini tentu tidak berimbang. Ketika kita menyaksikan bagaimana konfrontasi yang terjadi di sana itu tidak imbang, sangat tidak imbang. Harusnya negara musuh dengan negara kalau untuk mengusir orang-orang Israel gitu. Jadi penderitaan yang dialami penduduk Gaza itu jauh melebihi apa yang dialami oleh Los Angeles kemarin kan? Ya. Bagaimana kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles ya kemarin itu di rumah-rumahnya para selebritis Hollywood yang dikaitkan orang katanya ini karena dampak Trump mengatakan ingin menjadikan neraka, akhirnya Los Angeles sendiri yang jadi neraka gitu. Ya, bahkan kebakaran di Los Angeles itu sudah menyebabkan total kerugian ditaksir sekitar 1.000 triliun. Ya. 1.000 triliun itu angka yang hampir 3 kali lipat dari bantuan Amerika Serikat untuk operasi militer Zionis. Bahkan luasan kawasan yang terbakar itu sampai 360 hektar, saking luasnya gitu. Nyaris setara dengan luas Gaza. Itu mirip ya, sangat mirip. Bahkan sampai hari ini negara Amerika pun masih susah untuk memadamkan apinya itu ya. Bahkan sampai pesawat-pesawat ya, dikerahkan semua dan airnya itu mati gitu. Airnya itu bisa mati gitu. Berarti memang Allah langsung tuh yang mengazab mereka itu. Tetapi di sana itu tidak ada yang namanya serangan bom fosfor. Ya, kalau di Gaza itu kan diserang dengan bom fosfor yang ketika kena kulit, kena tangan itu mereka langsung langsung mengelupas ya, kulitnya itu terkelupas. Dan mereka juga di sana tidak ada pembunuhan atau teror yang setiap hari mereka rasakan. Bagaimana tidak tenangnya hati mereka gitu. Mungkin jangan-jangan ketika mereka tidur pagi-pagi sudah di kuburan gitu. Sudah nggak bisa melihat matahari lagi. Di Los Angeles nggak gitu. Tapi di Palestina ketakutan itu sangat luar biasa. Dan di Los Angeles itu nggak kekurangan air bersih. Tapi di Gaza itu air bersih itu sangat-sangat dibutuhkan di sana, bantuan-bantuan gitu. Bahkan setiap tahun itu pemerintah AS itu menggelontorkan anggaran sebesar 3,8 miliar US dollar, sekitar 55 triliun. Ya, sebanyak 69% penjataan milik Zionis Yahudi berasal dari Amerika. Gitu. Jadi kalau bicara tentang Zionis Yahudi genosida saudara-saudara kita di Palestina, itu sebenarnya langkah awal mereka untuk menjadikan negara Israel Raya kan? Israel Raya. Jadi kalau kita saksikan bendera Israel itu Mas, kan benderanya putih tuh. Ya, di atas itu garis biru, lalu bintang segi 6 kan? Bintang segi 6 kalau nggak salah ya. Lalu di bawahnya biru lagi kan? Nah itu sebenarnya Israel Raya. Di atas itu kan nggak salah Sungai Efrat, di bawah itu Sungai Nil. Nah kalau kita lihat bentang peta itu, Sungai Efrat dan Sungai Nil itu kemana? Gitu. Itu kan hampir ke Mekah, gitu. Hampir ke Mekah dan luasnya cakupan luar biasa. Jadi ketika mereka nanti bisa melahap, menguasai Gaza, negeri-negeri sampingnya itu akan mulai, gitu. Kayak Lebanon sekarang hari ini kan yang mulai ini di usik-usik, ya. Memang itu cara mereka, gitu. Jadi akan sangat-sangat disayangkan penguasa-penguasa kaum muslimin hari ini justru berdiam diri, padahal mereka tinggal nunggu giliran sebenarnya. Apalagi yang di samping-samping itu misalkan Mesir dan semacamnya itu, mereka tinggal nunggu giliran untuk dijadikan
incaran selanjutnya untuk dikuasai oleh Zionis Israel. Itu seperti itu. Ya. Artinya tuh yang dilakukan oleh pasukan Hamas untuk membantu Palestina itu kan tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh Zionis Israel Yahudi itu kan. Jadi apapun yang terjadi kan paling enggak tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Hamas untuk melakukan pembelaan. Nah, untuk itu bagaimana solusi terbaik tentang Palestina secara hakiki? Iya. Bukan secara solusi yang saat ini digembor-gemborkan oleh pemerintah ataupun dunia yang hanya mengecam. Nah, itu menurut Ustadz gimana? Iya. Jadi kalau kita melihat sejarah tentang genosida di Gaza ini yang dilakukan oleh orang Israel itu sudah sangat lama, gitu. Sudah sangat lama. Dan negara berusaha atau negara-negara muslim berusaha ya dengan retorika mereka itu mengecam, mungkin ada memberikan bantuan berupa obat-obatan, ya, makanan, pakaian dan semacamnya, itu belum cukup. Ya, itu belum cukup. Karena mereka memang dimusuhi atau diserang oleh tentara. Itu. Jadi solusi hari ini yang kita upayakan itu adalah bagaimana menjadikan kaum muslimin itu bisa bersatu. Ya, bisa bersatu untuk mengusir orang-orang Israel ini, atau minimal menjadikan mereka itu takutlah dengan kita kan, supaya tidak menjadikan Gaza itu sebagai tempat pembantaian. Kalau saya lihat itu pembantaian gitu. Kenapa demikian? Karena memang ketika umat itu dijadikan satu atau punya satu tubuh, ya, punya satu kepemimpinan, itu akan mudah dikomando. Bayangkan kalau seluruh umat Islam itu bersatu, betapa besar sumber daya alam yang kita miliki kan. Maka dengan sumber daya alam yang luar biasa itu, misalkan kayak air, kayak gas bumi, ya, belum lagi yang minyak dan segala macamnya itu pasti mereka itu akan takut gitu. Kenapa? Karena jalur-jalur daratan itu harus melewati situ ya. Melewati negeri-negeri kaum muslimin untuk mengangkut berbagai logistik itu. Justru mereka malah ketakutan ya. Kalau kaum muslimin itu bersatu. Jadi solusi konkret hari ini ya, bagaimana kita mengupayakan supaya kaum muslimin itu bersatu. Dalam apa? Dalam melakukan khilafah rasyidah. Ya, kalau misalkan Vatikan itu punya satu kepemimpinan, bahkan jadi satu negara yang kecil hari ini, kenapa umat Islam itu tidak mau untuk bersatu dalam satu kepemimpinan? Gitu. Harusnya dengan satu kepemimpinan ini bukti atau real konkret kita mengusir entitas Yahudi yang ada di Palestina itu lebih mudah tercapai. Kalau hari ini enggak, karena umat Islam itu masih terpecah belah. Gitu. Jadi dengan khilafah itu bisa untuk melepaskan mereka dari penjajahan hari ini. Gitu. Seperti halnya yang tadi saya katakan, dari Khalifah Mu'tasim Billah itu membela satu nyawa, bukan satu nyawa, satu kehormatan seorang muslim, yang mana seorang muslimah itu diganggu pakaiannya, dilecehkan dan dikirim pasukan gitu. Nah, jadi seperti itu bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh khalifah nanti untuk menjaga kesucian, kehormatan, harta, bahkan nyawa dari kaum muslimin itu sendiri. Nah, jadi solusi konkret hari ini adalah bagaimana kita mengupayakan agar umat muslim itu bersatu dalam satu naungan, yaitu khilafah rasyidah. Demikian mungkin. Baik, terima kasih kepada Ustadz Masurin Abu Jaki yang telah membedah buletin Kafah pada hari ini yang berjudul Jangan Lupakan Gaza. Artinya tentang yang kejadian yang terjadi di Palestina itu tidak serta-merta harus ada dukungan umat Islam yang bersatu di dalam naungan khilafah rasyidah. Untuk itu kita harus ada dukungan gitu. Untuk itu kita harus ada dukungan kepada para umat Islam atau kaum muslim seluruh dunia untuk mempersatukan bagaimana caranya. Kalau kita bisa bersatu, dengan mudah kita akan membebaskan Palestina dari aktivitas Yahudi. Baiklah, mungkin cukup pembahasan kita pada hari ini tentang kajian buletin dakwah Kafah, yang mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan pencerahan kepada para pemirsa
yang selalu mengikuti prokes dakwah Muslim Sumsel, yang insya Allah kedepannya setiap prokes yang ditampilkan dengan berita-berita terhangat dan terbaru untuk menjadikan pemahaman bagi para pemirsa dan